الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami akan menjadikan, dan sungguh kami menjadikan di antara mereka para imam-imam, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mana para pemimpin-pemimpin tersebut senantiasa menunjuki manusia dengan perintah-perintah kami. Kami jadikan di antara manusia para pemimpin yang selalu memimpin manusia dengan kitabullah, memimpin manusia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwasanya buah daripada kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba atau sekelompok manusia, kesabaran mereka dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran mereka dalam menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah azza wa jalla, kesabaran mereka dalam menahan dirinya dari hawa nafsu, tidak lain dan tidak bukan melainkan buahnya adalah Allah akan memberikan kepada mereka kebahagiaan. Allah akan memberikan kepada mereka kepemimpinan. Allah akan memberikan kepada mereka status sebagai pemimpin, yaitu tatkala mereka bersabar dengan atau dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, sabar tentu mempunyai buah yang sangat manis. Sabar itu laksana namanya, awalnya adalah pahit namun akhirnya adalah manis. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghindari kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah azza wa jalla yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah kuburan, dan di sana ada seorang ibu menangis di kuburan tersebut. Maka Rasulullah menasihatinya untuk bersabar, tetapi dia justru malah mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak mengenal siapa orang yang menasihatinya.
Maka ketika setelah peristiwa itu dia pun diberitahu bahwa orang yang dia cegat atau orang yang dia hardik itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta maaf dan menerangkan keadaannya ketika itu, bahwa dia sangat diliputi oleh perasaan gundah gulana. Dia berada dalam keadaan kesedihan yang teramat sehingga akalnya tertutup, yang ada hanyalah kesedihan, sehingga kesabarannya tergoncang. Lalu lahirlah dari dirinya perbuatan sebagaimana apa yang telah dia lakukan ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu datang pada goncangan yang pertama. Kesabaran itu datang, atau kesabaran seseorang itu akan nampak dan terhitung sebagai nilai sabar apabila dia mampu tenang, bersikap tenang di awal permulaan ketika dia digoncang oleh suatu musibah. Itulah hakikatnya sabar. Bukanlah merupakan sabar apabila seseorang pada awal goncangan suatu musibah dia berusaha keras untuk melawannya, atau kemudian dia mengeluh, atau kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tidak mampu melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baru kemudian dia mengatakan saya bersabar. Maka hakikatnya kesabaran bukanlah demikian. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik ketika beliau memberikan nasihat kepada seorang wanita. Maka waktu itu sang wanita itu datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan tentang penyakitnya. Kata dia, ya Rasulullah, tolong doakanlah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyembuhkan aku dari sakitku. Wanita itu ketika itu dia sakit penyakit epilepsi. Dia sakit penyakit ayan. Maka ketika penyakit itu datang, dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau mau, akan aku doakan kepada Allah, dan dengan itu Allah akan menyembuhkan engkau. Tetapi jika engkau mau bersabar atas penyakit yang Allah berikan kepadamu ini, engkau sabar dalam menghadapinya, maka niscaya bagimu adalah surga. Maka sang wanita itu mengatakan, kalau begitu aku bersabar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tolong doakan kepada Allah agar ketika penyakitku ini datang, auratku tidak tersingkap. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, demikianlah bagaimana Rasulullah membimbing orang-orang yang mulia ini untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, agar mereka sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka meraihnya dengan kesabaran. Oleh sebab itu datang di dalam ayat Nabi sallallahu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengabarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang menahan dirinya atau bersabar dari melakukan kemaksiatan atau menghindari dosa-dosa besar. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita, walladzina ahsanu bil sungguh wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas, pasti akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan itu dengan kebaikan pula. Alladzina yajtanibunal kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membalas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang semisal, yaitu mereka adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar, orang-orang yang menghindari perbuatan keji,
illal lamam, kecuali orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perhatikan ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berusaha untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah, berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun mereka masih terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Mereka kerap kali terjatuh dalam dosa-dosa kecil, tetapi mereka berjuang untuk menghindari dosa-dosa besar, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yajtanibuna al-kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang diberikan balasan oleh Allah dengan kebaikan itu adalah orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar, berusaha untuk menghindari perbuatan keji, meskipun mereka masih terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Ayyuhal muslimuna ibadallah, demikianlah kesabaran mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita, kalaulah sekiranya Allah mengangkat derajat orang-orang tertentu karena kelebihan atau keilmuan yang ada pada mereka, maka sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu kebersamaan Allah bersama dengan mereka. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ma'iyya Allah, kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tidak terhitung nilainya. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna ibadallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat manusia yang beruntung, maka di sana Allah menyebutkan salah satu ciri khasnya adalah bersabar. Bersabar dalam kebenaran, bersabar dalam ketaatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi pergantian waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya benar-benar berada dalam keadaan merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, membangun amal solehnya di atas keimanan yang benar, kemudian mereka menyusulnya dengan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar, senantiasa nasihat menasihati supaya tetap berada di atas kebenaran, dan mereka nasihat menasihati supaya tetap berada di atas kesabaran. Karena tidaklah seseorang bisa istiqamah dalam melakukan sebuah ketaatan, melainkan harus dibangun di atas sabar kepada Allah. Tidaklah seseorang mampu berjuang untuk menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan, melainkan dia harus kencangkan kesabarannya. Sebab kalaulah seseorang dia taat kepada Allah tanpa rasa sabar, maka seolah-olah dia terpaksa dan dia dipaksa oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Maka ini dia tidak akan mampu untuk bertahan dalam ketaatannya tersebut. Begitu pula kalaulah seseorang dia berjuang untuk menghindari sebuah kemaksiatan tetapi tidak dibangun di atas kesabaran kepada Allah, maka perjuangannya itu hanya sesaat
dia akan mengalami masa lemah dan dia akan berhenti, bahkan dia tidak akan gubris lagi dengan usaha yang pernah telah dia lakukan tersebut. Oleh sebab itu as-sabru ayyuhal muslimun, sabar dan kuatkanlah kesabaranmu ayyuhal muslimun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Lakukanlah ketaatan kepada Allah sebagai sarana untuk mendatangkan pertolongan Allah. Lalu bersabar. Kalau pertolongan Allah itu belum datang pada hari ini, maka yakinlah pertolongan Allah itu datang pada besok hari. Ketika pertolongan itu belum datang pada besok hari, maka yakinlah bahwa pertolongan itu akan datang pada pekan yang berikutnya. Kalau tidak pada pekan yang berikutnya, pasti pada bulan yang berikutnya. Kalau tidak pada bulan yang berikutnya, maka pasti pada tahun yang berikutnya. Kuatkanlah harapanmu kepada Allah Azza wa Jal, dan kuatkanlah kesabaranmu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seandainya Allah tidak membalas kepada engkau dalam kehidupan duniamu, maka pasti kesabaranmu berbuah pahala di sisi Allah di hari kemudian kelak. Karena sabar itu sendiri adalah ibadah. Maka tidak boleh bagi seorang hamba dia melakukan suatu ibadah, lalu dia berhenti dari melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat, la takun mithla fulan kana yaqumul laila thumma tarakal lail. Jangan engkau seperti si fulan, dulunya dia orang yang rajin untuk melakukan sholat malam, tapi kemudian sekarang dia telah jenuh, sekarang dia telah bosan, sekarang dia telah futur, dia meninggalkan sama sekali sholat malam tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqim.